Esoknya aku berangkat kuliah jam setengah 10 karena kelas dimulai pukul 10. Dosen tidak hadir karena ada tugas di luar kota. Ketua kelas menginstruksikan kami untuk mengerjakan tugas. Axel datang mendekat dengan seenaknya meminta Sesha yang duduk di depanku untuk pindah. Papa semena-mena, main usir aja. Sesha mengerucutkan bibirnya. Sebentar, aku mau ngomong sama mama. Balas Axel dengan senyum terulas dari sudut bibirnya. Mah, ini kotak bekalnya. Axel menyerahkan kotak bekal berwarna ungu itu. Aku menerimanya. Kok berat? Ada isinya. Axel tersenyum manis. Buka aja. Aku buka kotak bekalku. Aku cukup terkejut melihat isi di dalamnya. Ada nasi goreng beserta telur ceplok, potongan timun, tomat, dan sosis. Ini kamu, aku yang masak. Mungkin gak seenak bikinan ayah mertua, tapi ini aku belajar dari Abizar. Di antara anak kos, dia yang paling pintar masak. Axel buru-buru menerangkan. Axel belajar masak untukku. Sebenarnya aku ingin bereaksi biasa saja. Aku tak ingin histeris atau buru-buru melting. Namun jujur, aku baper. Aku bahagia. Aku tersanjung. Ya Allah, kenapa rasanya manis sekali? Apa salah kalau aku berhayal menikah muda dengannya dan setiap hari mendapat kejutan manis darinya? Astagfirullah, sepertinya jalan yang harus kami lalui masih jauh terbentang. Kok melamun, Mah? Ayo dicobain, enak gak? Aku tersentak mendengar ucapannya. Lamunanku buyar. Bismillah, ku masukkan sesuap nasi goreng ke dalam mulutku. Gimana, Mah? Axel menunggu responsku. Jujur rasanya agak aneh, tapi aku tak mau mengecewakannya. Aku suka, balasku singkat. Ya, aku suka kamu, bukan makanannya. Beneran Mama suka? Enak gak sih? Tanya Axel antusias. Aku cuma tersenyum dan terus mengunyahnya. Setidaknya telur ceploknya bisa menetralkan rasa nasi goreng yang tidak jelas. Cie, Papa sweet banget ya, masakin buat Mama. Dito meledek kami. Semua teman pun ikut bersorak meledek. Bentar lagi nunggu undangan. Giliran Januar meledek. Mah, aku mau nanya dong. Axel masih duduk di depanku, sedang di sebelahku ada Shiva dan Luna. Nanya apa? Kriteria cowok yang Mama suka itu yang seperti apa? Luna berdehem dan tertawa kecil. Harus ya dijawab. Aku gak berani memasang kriteria karena ternyata jatuh cinta gak butuh kriteria. Balasku. Berarti aku bisa memenuhi kriteria. Oh ya, apa Mama siap untuk menikah muda? Pertanyaannya kali ini membuatku kehabisan kata. Mama siap kalau Papa juga siap. Yang pasti Mama gak mau nikah sama cowok yang gak seiman. Sahut Shiva menimpali. Aku melirik Shiva dan mendelik ke arahnya. Shiva senyum-senyum penuh arti. Kalau semisal Papa siap, Papa sudah seiman sama Mama. Apa Mama siap hidup sederhana sama Papa? Tinggal dikontrakan dan mungkin kita harus banyak berhemat. Papa kerja di coffee shop dan serabutan jadi penulis artikel sepak bola. Bikin website. Sekarang ini Papa lagi usaha gimana caranya dapat beasiswa. Meski otak Papa pas-pasan. Papa pikir kalau kita sama-sama dapat beasiswa, kita nggak perlu mikirin biaya kuliah dan fokus untuk biaya hidup ke depan. Aku tercenung mendengar semua penuturannya. Dia memikirkan sejauh ini. Dia betul-betul serius ingin menikahiku. Usianya bahkan belum genap 19. Papa serius? Luna memicingkan matanya. Soalnya Mama kan gak mau terjebak hubungan yang gak halal. Sementara aku udah terlanjur cinta sama Mama. Aku merasa menemukan seseorang yang bisa diajak berbagi. Aku ingin berjuang bareng-bareng sama seseorang yang bersedia untuk berjuang bersama. Aku merasa gak punya siapa-siapa lagi di kota kecil ini. Kalau aku menikahi Mama, aku gak hanya dapat istri, tapi juga dapat keluarga. Aku butuh seseorang yang bisa membimbingku lebih baik. Tutur kata Axel terdengar begitu serius. Tatapannya begitu tajam menatapku, sementara aku tak berani menatapnya balik. Shiva dan Luna terdiam. Jika suatu saat Axel menjadi mu'alaf, apa aku harus menerimanya dan menolak laki-laki lain yang ilmu agamanya lebih baik dariku?
Aku ingin lihat perjuanganmu. Aku ingin ketika kamu memeluk Islam, itu benar-benar dari hati kamu, bukan karena ingin menikahiku. Axel mengangguk. Iya, aku sedang berjuang untuk itu. Aku mohon tunggu aku. Jangan terima pinangan orang lain lebih dulu. Aku tercekat. Axel mungkin punya insting kalau ada laki-laki lain yang mengajakku bertaaruf. Aku mengangguk pelan. Axel tersenyum. Makasih, Mah. Dia beranjak dan berbalik ke kursinya. Syifa tersenyum padaku. Laki-laki yang mau berjuang jangan dilepasin, Mah. Kasihan Axel. Kasih Axel kesempatan untuk belajar Islam benar-benar dari hati. Beri dia kesempatan sampai nanti memeluk Islam pun benar-benar dari hatinya. Usia kalian juga masih sangat muda. Kalian punya kesempatan untuk berbenah, untuk mempersiapkan fisik dan batin. Menikah itu harus siap lahir batin. Aku melirik Axel sepintas. Ya, mungkin aku harus memberinya kesempatan. Seorang yang terlahir dari keluarga muslim pun harus berjuang untuk istiqomah dengan keislamannya. Apalagi untuk seseorang yang baru belajar atau baru memeluk agama Islam. Ya Allah, jika dia memang jodoh yang tepat untukku, mudahkanlah jalan kami. Jaga langkah kami hingga waktu itu tiba. Lindungi dia dan beri dia kemantapan hati untuk memilih berjalan di jalan-Mu.